Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian hari ini semuanya? Alhamdulillah baik ya, sehat semua, alhamdulillah. Ya, hari ini kita ada kesempatan untuk bertemu lagi ya. Masih dalam kondisi pandemi, jadi kita belum bisa tatap muka langsung. Kita di sini masih belajar menggunakan fasilitas online daring ya. Seperti pertemuan minggu lalu, kita mencoba menggunakan fasilitas untuk video conference yang berbeda ya. Biasanya kita menggunakan Google Meet. Di sini kita menggunakan aplikasi Gather Town. Kalian bisa masuk menggunakan avatar, dan di sini kalian bisa merasakan suasana seperti kelas pada dunia nyata ya. Ini sedikit mengobati kerinduan kalian terhadap suasana kelas, ya kan? Oke. Ya, sebelum memulai pelajaran, ya, kita berdoa dulu ya. Tolong ketua kelasnya pimpin doa dulu. Oke, Bu. Siap. Berdoa. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu ke depan kelas dulu. Oke ya. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Di sini ada 12 orang. Kita jumlah 13 sama Ibu. Alhamdulillah berarti sudah masuk semua ya. Jangan lupa untuk mengisi kehadirannya di e-learning kalian ya. Klik menu attendance pada menu e-learning seperti biasa. Oke, ada di menu e-learning ya. Kelihatan? Share screen-nya. Nah, klik attendance pada menu tata cahaya. Ini untuk absen kalian. Kelihatan? Kelihatan nggak? Ya. Kelihatan, Bu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar yaitu tata cahaya dalam pengambilan gambar bergerak. Mungkin sebelumnya pertemuan minggu lalu Ibu sempat bahas sedikit ya tentang pertemuan yang akan kita jalankan sekarang, yaitu tentang tata cahaya dalam pengambilan gambar bergerak. Oke, ini merupakan salah satu mata pelajaran di semester ganjil ya, teknik pengolahan audio dan video. Oke, next. Ya, jadi nanti kita akan mulai pelajaran ini dengan pendahuluan, refleksi. Ibu akan terangkan mengenai KD, IPK, dan tujuan pembelajaran kalian. Lalu kita akan melakukan kegiatan inti dari pembelajaran. Kemudian kita akan ada diskusi kelompok, ya, analisis kasus, dan juga kita ada praktik. Oke. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu nih. Ada yang masih ingat nggak pelajaran apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ingat, Bu. Ingat apa aja coba? Siapa yang bisa menjabarkan? Saya. Muhammad Raihan, silahkan. Kita kemarin itu belajar tentang pengoperasian kamera video, Bu. Oh, apa saja yang kamu dapat pada saat pelajaran itu? Pada saat pelajaran itu saya belajar tentang pengertian kamera video. Iya. Kamera video dan bagian-bagian kamera video, Bu. Oke, jadi sudah paham ya mengenai pengoperasian kamera video. Oke, berarti kita sudah siap nih untuk lanjut ke pertemuan berikutnya, yaitu tentang mengoperasikan tata cahaya pada pengambilan gambar. Oke. Nah, jadi seperti biasa Ibu jelaskan tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang menganalisis tata cahaya pada gambar bergerak atau perekaman video. Nah, itu untuk kompetensi pengetahuannya. Untuk kompetensi keterampilannya, yaitu mengatur tata cahaya dalam pengambilan gambar bergerak. Ya. Oke, kemudian ini ada indikator pencapaian pada mata pelajaran ini, yaitu yang pertama,
Untuk kompetensi pengetahuannya, mampu menjelaskan fungsi dan tata cahaya dalam perekaman video. Kemudian menganalisis tata cahaya gambar bergerak dalam perekaman video. Untuk keterampilannya, menerapkan tata cahaya dalam pengambilan gambar bergerak. Nah, seperti pertemuan minggu lalu juga sudah Ibu minta untuk kalian pertemuan hari ini siapkan peralatan cahaya yang sederhana ya, Ibu sudah sampaikan sebelumnya, karena nanti kita akan praktik di akhir pembelajaran. Oke, next. Nah, tujuan pembelajaran. Apa sih tujuannya kita mempelajari pelajaran hari ini mengenai tata cahaya? Yang pertama, melalui kegiatan ceramah dan diskusi, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu menjelaskan fungsi dan jenis tata cahaya dalam perekaman video dengan benar. Lalu, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi kelompok, peserta didik atau kalian mampu nantinya akan menganalisis tata cahaya gambar bergerak dalam perekaman video dengan benar. Lalu, setelah melalui kegiatan praktikum yang akan kalian lakukan nanti, kalian nantinya mampu menerapkan tata cahaya dalam pengambilan gambar bergerak atau perekaman video dengan benar. Oke. Sampai sini jelas ya apa yang akan kita pelajari hari ini? Apa sudah jelas? Jelas, Bu. Baik. Jelas, Bu. Jelas. Oke, sebelum mulai pelajaran, Ibu mau cerita sedikit nih. Nah, di sini ada foto siapa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira, kalau kelihatannya sih pakai seragam seperti kalian ya, pakai seragam produktif. Iya, Bu. Nah, ini memang alumni dari SMK Sejahtera. Dulunya pernah sekolah di SMK Sejahtera seperti kalian, jurusannya multimedia. Namanya Robi Arsadi. Nah, Ibu ada sedikit cuplikan videonya nih, kalian bisa lihat sebentar. Nah, kalian lihat di sini ya, yang tadinya dia itu masih pakai seragam sekolah, hanya bisa memakai kamera video yang digunakan oleh sekolah. Nah, kemudian karena dia rajin, karena dia tekun belajarnya, dia juga berkeinginan kuat, ternyata dia bisa mencapai cita-citanya. Nah, dia bisa kerja turun di industri profesional, dia bisa pegang kamera yang profesional seperti ini. Nah, dia jadi karyawan di Indosiar. Kalau udah kayak gini keren nggak? Keren, Bu. Keren, Bu. Oke. Kira-kira siapa yang mau siapa yang punya cita-cita menjadi seperti Kak Robi? Kalian bisa kerja Saya, di Bu. industri profesional, siapa? Saya mau kerja di net, Bu. Siapa tuh yang mau kerja di net? Rehan, Bu. Rehan, wah hebat Rehan. Ada lagi? Siapa yang punya cita-cita seperti Kak Robi? Saya mau di Trans TV, Bu. Mau di Trans TV, bagus. Ya pokoknya kalian harus punya cita-cita yang setinggi mungkin ya. Makanya dari sekarang belajar yang tekun, belajar yang sungguh-sungguh, supaya nanti kalian bisa mencapai cita-cita kalian. Oke, paham? Oke. Paham, Bu. Ya, ini berkaitan Paham, Bu. juga dengan apa yang materi yang akan kita pelajari sekarang nih mengenai tata cahaya ya. Dalam industri pertelevisian ini pasti sangat digunakan dan berkaitan erat yang namanya peralatan yang namanya tata cahaya dalam pengambilan gambar. Oke, lanjut ya. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau bicara tentang tata cahaya atau lighting. Apa sih pengertian dari tata cahaya itu? Nah, di sini ada pengertiannya, coba dibaca. Tata cahaya atau lighting adalah teknik mengatur pencahayaan agar gambar yang dihasilkan berkualitas tinggi dengan tingkat fokus yang baik. Paham tidak maksudnya? Ya, jadi dalam sebuah produksi gambar bergerak ya, tata cahaya ini sangat penting untuk apa? Untuk menciptakan gambar yang lebih baik. Oke, dan berkualitas, betul sekali. Nah, apa sih fungsi dari pencahayaan? Secara garis besar, di sini fungsi pencahayaan ada 4 ya. Yang pertama, untuk menyinari objek atau subjek.
Yang kedua, menciptakan gambar yang artistik. Yang ketiga, menghilangkan bayangan yang tidak perlu dan membuat efek khusus. Nah, itu adalah 4 fungsi dari pencahayaan secara garis besar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau fungsi Siapa yang bertanya? pencahayaan khusus itu apa ya? Iya, siapa nih yang bertanya? Farhan. Farhan. Oke, apa pertanyaannya Farhan? Itu Bu, fungsi efek khusus pada pencahayaan itu apa Bu? Fungsi membuat efek khusus pada pencahayaan ya. Jadi misalnya gini, misalnya seorang sutradara sedang syuting di sebuah studio. Nah, dia membuat seakan-akan di dalam studio itu adalah seorang aktor itu sedang berada di luar angkasa, misalnya dia syutingnya di sebuah studio. Nah, bagaimana adegan itu bisa terlihat seperti benar-benar dia berada di luar angkasa dan yang lain-lain, itu menggunakan teknik tata cahaya. Nah, tata cahaya yang digunakan pada sutradara ini itu adalah tata cahaya dengan fungsi sebagai untuk membuat efek khusus. Paham? Paham Farhan? Oke, cukup. Cukup ya. Baik. Ada lagi? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita mau belajar tentang jenis-jenis pencahayaan. Secara garis besar, pencahayaan itu jenis-jenisnya dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada pencahayaan berdasarkan sumbernya, lalu pencahayaan berdasarkan kualitas, lalu pencahayaan berdasarkan fungsinya, dan pencahayaan berdasarkan arah datangnya cahaya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, pencahayaan berdasarkan sumbernya. Nah, jadi ada 2 pencahayaan yang berdasarkan sumber ya. Yang pertama adalah available light atau yang disebut juga natural light. Yang kedua ada artificial light ya, atau cahaya tambahan atau cahaya buatan. Oke, apa sih maksudnya? Nah, ini Ibu ada video tentang cahaya berdasarkan sumbernya. Coba kita tonton dulu ya. Available light adalah cahaya yang sudah ada di lokasi dengan kondisi permanen. Selanjutnya, artificial light adalah cahaya buatan yang mampu dipakai atau memang khusus dibuat untuk kebutuhan pengambilan gambar. Nah, kemudian yang kedua, yaitu jenis pencahayaan berdasarkan kualitas cahaya. Ada 2 ya, yang pertama adalah cahaya keras atau hard light, dan yang kedua adalah cahaya lembut atau soft light. Oke, di sini Ibu juga ada videonya, kita tonton dulu sama-sama. Untuk mendapatkan gaya pencahayaan High dengan perbandingan cahaya terang dan gelap kecil. Oke, nah itu pencahayaan berdasarkan kualitas cahaya. Ada cahaya keras atau hard light dan juga ada cahaya lembut atau soft light. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak tentang jenis cahaya berdasarkan sumbernya dan juga kualitasnya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, coba Ibu gantian deh, Ibu yang bertanya. Coba siapa yang tahu? Tadi kan ada cahaya berdasarkan sumbernya ya. Ada yang disebut available light atau natural light. Tadi disebutkan ada matahari sebagai sumber cahaya natural. Ada lagi nggak yang tahu? Selain matahari, apa sih cahaya natural atau cahaya alami yang tersedia di alam? Siapa yang tahu? Kalau malam ada cahaya bulan ya, Bu? Iya, siapa nih? Rahel. Bisa Rahel, jadi oke. cahaya natural dari api. Bisa jadi cahaya malam dari bulan. Kemudian ada apa lagi Rahel tadi? Selain itu? Dari api. Oh iya, betul. Api juga bisa menimbulkan cahaya. Ya, betul sekali Rahel ya. Tepuk tangan dong buat Rahel. Oke, berarti memperhatikan nih, bagus sekali. Oke, next ya.
Kita lanjut lagi ke jenis pencahayaan berdasarkan fungsinya. Oke. Yang pertama, jadi ada 3 jenis pencahayaan berdasarkan fungsinya atau disebut juga prinsip dasar pencahayaan. Yang pertama ada cahaya utama atau cahaya kunci, biasa juga disebut K-light, kemudian ada cahaya pengisi atau fill light, dan ada cahaya belakang atau backlight. Nah, selanjutnya ada jenis pencahayaan berdasarkan arah datangnya cahaya. Di sini yang pertama ada cahaya dari depan. Maksudnya gimana sih? Jadi kita menempatkan cahaya ini di mana? Kalau kita tempatkan cahayanya itu dari depan, sehingga menyinari objek dari depan, disebutnya dengan cahaya depan atau front light. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu mau nanya, Oke, silakan Nuria. apa semua teknik tata cahaya itu harus dipakai saat pengambilan gambar Bu? Apakah teknik tata cahaya ini harus selalu digunakan semuanya? Dipakai semuanya. Ya. Nah, tidak selalu harus dipakai semuanya ya. Gunakan teknik pengambilan gambar sesuai dengan kebutuhan. Apa yang mau diambil, kemudian adegannya seperti apa, kebutuhan syutingnya itu seperti apa. Bagaimana Nuria, sudah paham? Bu. Ya, Bu, Oke, paham. yang lain juga ya. Oke, nah di sini ada video lagi Ibu. Video tentang arah datangnya cahaya. Coba kita saksikan sama-sama. Yang pertama, front light. Untuk mendapatkan sebuah foto yang menggunakan teknik front light dengan cara posisi lighting berada di depan objek. Oke, ya itu adalah video penjelasan tentang arah datangnya cahaya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Bu, Iya, silakan. peralatan apa aja sih Bu yang dibutuhkan untuk mengatur cahaya? Peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk Mengatur tata cahaya? mengatur cahaya? Oke. Mungkin ada yang lain yang bisa menjawab, membantu menjawab pertanyaan dari Renata? Saya Bu. Siapa tuh? Tidar. Tidar. Ya, silakan Tidar. Yang saya tahu ada lampu, ada tripod untuk duduk lampu dan softbox. Ada Dan softbox. Oke. Ya, intinya ada lampu pasti ya, peralatan tata cahaya. Kemudian ada biar lampu itu berdiri tegak bisa pakai dudukannya berbentuk tripod biasanya. Tapi misalnya Bu, saya belum punya Oh, iya. peralatan. Oke. Belum punya peralatan yang seperti itu. Ya kalian bisa gunakan alat-alat yang sederhana aja yang kalian punya seperti itu ya. Oke. Paham sampai sini? Paham Bu. lampu. Paham ya, baik. Oke, next. Kalau sudah paham, kita coba untuk studi kasus yuk. Ya, kita mau bikin analisis kasus. Yang pertama, buatlah kelompok terdiri dari 3 sampai dengan 4 orang. Lalu, amati cuplikan sebuah film trailer. Lakukan analisis tata cahaya yang digunakan terhadap tiap scene-nya. Tuliskan hasilnya pada sebuah tabel. Nah, Ibu ada cuplikan sebuah film trailer nih, nanti kita tonton sama-sama. Nah, nanti kalian coba buat kelompok ya. Kemudian kalian analisis tata cahaya apa yang digunakan pada tiap scene-nya. Lalu dibuat di tabel. Ini untuk lembar kerjanya sudah Ibu share di e-learning ya. Sudah pada download? Kalau belum, silahkan di-download lembar kerjanya. Oke, Ibu tampilkan dulu nih scene-nya. Sudah kelihatan? Film apa nih? Avengers. Ya, film Avenger ya, trailernya. Nah, coba kita amati sama-sama. Ini di bagian scene 1, kira-kira tata cahaya apa yang digunakan nih dia nih. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian silahkan, kalian lakukan analisis terhadap video ini. Video ini Ibu sudah share di e-learning, kalian bisa download ya. Nanti setelah kita bagikan kelompok, kalian bisa berkumpul bersama kelompoknya untuk mengisi lembar kerja yang sudah diberikan. Sudah kelihatan? Halo? Sudah. Oke. Sudah Bu, sudah.
Ya, lembar kerja peserta didik. Kegiatannya menganalisis tata cahaya. Di sini ada sumber-sumber alat dan bahan. Nah, lakukan analisis tata cahaya yang digunakan tiap scene minimal 5 scene ya. Jadi kalian boleh pilih scene bagian mana saja dari cuplikan trailer yang tadi, lakukan analisis terhadap scene-nya. Lalu tuliskan di tabel. Nah, di sini ada tabelnya. Nah, tadi misalkan scene yang tadi kalian screenshot, kalian masukkan di sini, kalian analisis. Pada scene tersebut, sumber cahaya yang digunakan apa saja? Tadi kan sumber cahaya ada 2. Ada available light dan ada artificial light. Kalau dia berasal dari cahaya alam, artinya dia masuknya ke Natural. ya natural atau Available light. Betul. Kalau dia berupa cahaya buatan, cahaya lampu, berarti dia masuknya ke artificial light. Betul. Nah, seperti itu ya. Kemudian dilakukan analisis terhadap scene-scene yang lain. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik. Ya, sekarang kita bagi kelompok dulu ya. Oke, Ibu sudah bikin kelompoknya nih untuk kalian. Oke. Kelompok 1 ada Emrehan, Sultan, Nuria, dan Tidar. Kelompok 2 ada Rizky Al, Rahel, Renata, dan Emrehan. Kelompok 3 ada Farhan, Rizky Hendra, Rizka, dan Widya. Oke, silahkan anggota kelompoknya bisa berkumpul di ruang diskusi yang sudah Ibu sediakan. Silakan. Ya, gimana? Sudah sampai mana kerja kelompoknya? Lagi pembagian ini Bu Sin. Oke, coba lihat yang dianalisis apa aja scene-nya. Scene 1, oke. Kemudian scene 2-nya sudah. Scene 3. Scene 3. Oke. Scene 4. Yang terakhir yang kelima. Scene 5, sudah 5 scene ya. Di sini kira-kira pakai available light apa artificial light ya? Nah, ayo gimana? Sudah sampai mana diskusinya? Di sini Bu, detik ke-46. Oke, kira-kira pakai apa tuh? Available light atau artificial light? Intinya artificial light deh. Pakai cahaya tambahan ya. Oke, dilanjutkan diskusinya ya. Oke, Bu. Oke, halo semuanya. Waktunya tinggal 3 menit lagi ya, dipersiapkan presentasinya. Nanti kalau sudah selesai, kembali ke ruang kelasnya lagi. Halo semuanya, waktunya sudah habis. Ayo kita kembali ke ruang kelas lagi. Kita mulai presentasi kelompoknya. Silahkan. Oke, semuanya sudah kembali ke kelas? Sudah, Bu. Oke, baik. Sudah selesai diskusinya ya? Sudah. Oke, sekarang kita mulai presentasi kelompok. Silahkan kelompok 1 untuk maju ke depan. Presentasikan hasil diskusinya, silahkan. Oke, ya silahkan kelompok 1 mulai presentasinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidur. Kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi Hasil kerja apa kelompok kami. Ya, silakan. Saya screen dulu. Ya, silakan di share screen. Oke, ya silakan dilanjutkan presentasinya. Di sini ada nama anggota kelompok, Muhammad Raihan, Nuria, dan Sultan serta Tidar. Nah, di lembar kerja ini saya akan menjelaskan di scene 1 itu apa saja yang tata cahaya yang ada di scene tersebut. Yang pertama dari scene 1 dilihat pada gambar itu
sumber cahayanya dia pakai cahaya matahari, berarti dia masuknya ke natural light atau cahaya dari alam. Dan untuk kualitas cahayanya dia soft light. Kenapa dia soft light? Pak, suara siapa bro? Ya, kedengeran? Lanjut. Kedengeran gak Bu? Kedengeran? Oke. Nah, di sini kualitas cahaya di scene pertama dia soft light, dikarenakan dia memakai cahaya alam, dan di sini juga terlihat sangat lembut sekali ya cahayanya, jadi tidak terlalu gimana gitu, natural lah. Oke, bagus. Lanjut. Dan di sini fungsi cahayanya itu feel light. Oke, benar. Ya, betul. Lanjut. Dan untuk arah datangnya cahaya itu dari top light. Top light itu dia dari atas Bu, karena kan cahaya matahari dari atas ya. Oke, ya. Sumber pada scene 5 sumber cahayanya natural light dan kualitas cahayanya hard light. Fungsi cahayanya backlight karena diambil dari membelakang cahaya. Arah datangnya cahaya backlight. Ya, di sini terlihat jelas ya. Di situ ada matahari yang terlihat cahayanya dari arah mana tuh mataharinya? Belakang, Ibu. Dari arah belakang. Baik. Jadi kesimpulannya tata cahaya merupakan hal yang sangat penting dalam pengambilan gambar bergerak. Dengan tata cahaya yang baik akan memperkuat suatu adegan. Oke, bagus sekali. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya dari kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk kelompok 1, silahkan. Mau nanya Bu. Siapa yang mau nanya? Nama saya Rizky Alabiatsa Doa. Ya, Mau bertanya, silakan. itu gimana ya caranya bikin tata cahaya kayak film Hollywood gitu? Bagus soalnya. Oke. YouTube. Iya, tadi keren banget ya memang ya film-film Hollywood itu. Coba siapa yang bisa menjawab, silakan. Saya aja deh Bu. Ya, silakan. Nah, untuk kalau apa sih film Hollywood ya? Film Hollywood kan bagus karena dia punya peralatannya udah canggih-canggih ya kan. Dia modal filmnya juga udah cukup gitu. Jadi untuk bikin film kayak Hollywood itu harus membutuhkan dana yang lumayan lah Bu. Dalam juga peralatannya ribet. Nah, jadi untuk kebutuhan cahaya itu, untuk kalau yang dibuat ke film Hollywood ya harus punya peralatan yang bagus sih Bu, menurut saya. Oke, jadi kualitas tata cahaya untuk film Hollywood tuh bisa bagus seperti itu karena memang didukung dengan peralatan-peralatan yang bagus ya, didukung dengan peralatan yang mumpuni gitu. Jadi ya memang tapi selain peralatan yang bagus, kita juga harus tahu kebutuhan akan scene tersebut yang tadi seperti pernah Ibu jelaskan sebelumnya ya. Kita harus menganalisis dulu, kita harus tahu kebutuhan cahaya yang tepat, yang seperti apa yang kita akan gunakan pada sebuah scene atau pada sebuah adegan. Percuma peralatan yang bagus, peralatan yang mahal, tapi kalau kitanya nggak tahu bagaimana cara penggunaannya, tidak sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan, nah itu juga akan kurang maksimal gitu. Paham ya? Paham Bu. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Baik, terima kasih. Ya, boleh kembali ke tempat duduknya lagi, silakan. Terima kasih semuanya, terima kasih. Sama-sama. Gimana? Kita lanjut ya. Nah, ini sudah analisis. Kita sudah melakukan analisis terhadap suatu video ya mengenai tata cahayanya. Sekarang kita lanjut lagi. Oke, kita akan melakukan tugas praktik. Ini adalah tugas individu ya. Di pertemuan sebelumnya kan Ibu sudah bilang untuk pertemuan hari ini tolong siapkan lampu senter sederhana. Kemudian kalau ada punya tripod di rumah bisa dipakai. Kemudian siapkan objek sederhana dan juga kamera. Kamera-kamera yang bisa digunakan boleh kamera handphone. Sebelumnya sudah disiapkan alat-alat tersebut? Sudah, Ibu. Oke. Nah, sekarang tugasnya apa? Pertama, siapkan peralatan lighting sederhana, lalu alat perekam gambar, dan sebuah objek. Oke. Kemudian buatlah pencahayaan pada
sebuah objek dengan memperhatikan arah datangnya cahaya. Tadi arah datangnya cahaya ada apa saja? Ada front light, kemudian ada apa? Top light, lalu ada side light, ada oval light, ada ring light, Dari white, backlight. dan ada backlight. Oke. Tugasnya adalah buatlah rekaman video terhadap pencahayaan objek tersebut ya. Kemudian kalian upload ke e-learning. Ini kan sudah ada di lembar kerjanya ya. Ibu share screen lagi lembar kerjanya biar lebih jelas. Oke, nah ini lembar kerja yang kedua, yaitu praktik menerapkan tata cahaya dalam pengambilan gambar. Oke, buatlah rekaman video terhadap pencahayaan objek tersebut minimal 3 pencahayaan ya. Kumpulkan hasilnya di menu tugas pada e-learning. Apa saja yang akan dinilai? Yang pertama, ketepatan kalian dalam mengatur tata cahaya yang dipraktikkan. Lalu kualitas video yang dihasilkan dengan mengatur tata cahaya bagaimana. Lalu kesesuaian jumlah jenis tata cahaya. Lalu ada kejelasan informasi yang terdapat pada deskripsi video. Dan ketepatan waktu dalam pengumpulan tugas. Oke, paham sampai sini? Paham, Bu. Silakan dari sekarang. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, di sini tadi Ibu sudah download, sudah ada yang sudah selesai. Coba kita tampilkan ya. Ini ada salah satu punya Rizky Al-Abiyat. Nanti tolong dijelaskan ya Rizky Al. Ibu tampilkan punya kamu nih videonya. Ya, Bu. Mana? Oke, bagus sekali Rizky Al-Abiyat. Coba boleh dijelaskan nggak ini apa saja peralatan yang kamu gunakan, kemudian kamu ngambil objeknya apa saja, terus bagaimana tentang arah datangnya cahaya ini? Silakan Rizky Al. Oke, dari alat yang pertama saya ada HP sama tripod. Yang pencahayaan saya dari HP. Oke, pakai flash HP ya. Kemudian? Ya. Kemudian ditempelin di tripod biar nggak jatuh gitu. Terus kalau objeknya saya pakai mangkok masker. mangkok maskernya siapa Al? Kamu pakai masker? Iya, saya pakai masker, Bu. Nggak nyangka ya kamu ternyata pakai masker. Ya, terus ada cahayanya. Yang pertama ada front light, yaitu cahaya dari depan. Cahaya dari depan biasanya cahayanya tuh yang dari tadi ya, belakang. cahaya dari depan ini ya. Iya, cahaya dari depan, Bu. Menghasilkan cahaya yang bagaimana? Kemudian ada side light. Side light biasanya lebih memberi kesan dimensional. Kalau backlight itu sumber cahayanya ada di depan kamera, namun di belakang subjek. Oke. Mungkin sekian aja ya, Bu, dari saya. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih Rizky Al, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Rizky Al. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Rizky Al dan yang lain juga ya. Kita sudah mempraktikkan cara mengatur tata cahaya dalam perekaman gambar, baik sekali ya. Kita masuk ke yang selanjutnya yaitu evaluasi. Oke, seperti biasa setelah melakukan pembelajaran, kita selalu melakukan evaluasi ya untuk mengukur kemampuan kognitif kalian. Sudah Ibu siapkan soalnya, ada 10 soal pilihan ganda di e-learning, silahkan dikerjakan ya. Waktunya 15 menit, materinya seputar tata cahaya. KKM-nya 75 ya, silakan dikerjakan. Ada di e-learning ya. Ibu tampilkan e-learningnya. Ya, ini ada di menu evaluasi ya untuk dikerjakan. Silahkan. Oke,
Sudah semua ya, waktunya sudah habis nih, sudah selesai. Ya udah Bu. Sudah Bu. Sudah. Oke, coba dinyalakan kameranya lagi. Ibu mau share screen. Ya, di sini sudah semua mengerjakan ya, Tidar dapat 100, Muhammad Rehan 90, Sultan Syam 100, Rizky Al-Abiyat 80, Nuria 100, Widya 100. Oke, bagus-bagus nih semuanya, alhamdulillah. Ya, semuanya sudah KKM. Baik sekali, oke. Terima kasih ya untuk pertemuan hari ini. Ibu rasa sudah cukup. Oke, sebelum kita akhiri, coba seperti biasa kita lakukan kesimpulan bersama-sama. Dari semua yang sudah kita pelajari tadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo, silahkan. Kesimpulan yang pertama itu kan tata cahaya atau lightning, itu adalah teknik mengatur pencahayaan agar gambar yang dihasilkan itu berkualitas tinggi Oke. dengan tingkat fokus yang baik. Oke, suaranya lebih kencang lagi, Farhan. Yang kedua, itu saya kesimpulannya adalah fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi, Itu ada beberapa oke. fungsi kan dari pencahayaannya itu. Yang diantaranya adalah yang pertama itu menyinari objek atau subjek, terus menciptakan gambar artistik, yang ketiga menghilangkan bayangan yang tidak diperlukan, terus yang membuat efek khusus. Oke, oke. Baik. Kesimpulan saya doang dari. Ya, terima kasih Farhan. Tata cahaya ini sangat penting ya dalam pengambilan gambar bergerak. Jadi tanpa cahaya, gambar juga akan terlihat gelap ya, tidak bermakna seperti itu. Nah, dengan pencahayaan yang baik itu akan membuat gambar lebih berkualitas. Oke, sudah jelas sampai sini? Jelas Bu. Lagi Mas Said. Baik. Ya. Ya, terima kasih ya, kita sudah sama-sama menyimpulkan pelajaran untuk hari ini. Oke, selanjutnya Ibu ingin menyampaikan untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari cara menerapkan penyuntingan video dengan menggunakan perangkat lunak pengolahan video. Jadi tolong nanti persiapkan laptopnya untuk sudah terinstall perangkat penyuntingan video ya. Oke? Bisa? Bisa ya? Bisa Bu. Bisa Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Sudah selesai pelajaran kita untuk hari ini. Banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari hari ini. Kalian sudah menganalisis tata cahaya pada sebuah video. Kalian juga sudah mempraktekkan bagaimana cara mengatur tata cahaya dan membuat sebuah video dengan tata cahaya yang kalian buat sendiri ya. Semoga semua ilmu yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya ya. Amin. Oke Bu. Amin. Oke, baik. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, oke, mari sama-sama kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doa dulu, doa penutup. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa, semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat ke depannya. Berdoa, mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan. Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan supaya kita bisa bertemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Oke. Ya, silakan setelah ini kalian bisa meninggalkan ruangan kelas. Salam untuk orang tua kalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Dah. Salam. Salim.